Ya, dengan adanya pendidikan di sana, saya mengedukasi bahwa pentingnya sekolah baik SD, SMP, SMA sampai dengan ke jenjang perguruan tinggi ini sangat penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Kang Jajang? Alhamdulillah. Siap. Mangga cari Kang Jajang. Aduh. Aduh. Kang Jajang ngomong-ngomong teknik teknik jaringan ya, teknik jaringan S1 S2 administrasi negara. Ya. PSIP sosial politik. Kang Jajang sebagai pemilik yayasan yang berdomisili di Kecamatan Makenjeng. Terus kenapa sih bisa terinspirasi mendirikan pendidikan di desa kecamatan, di 2 kecamatan? Apa sih tujuan Kang Jajang? Karena satu melihat secara geografis di Desa Situsari memang belum ada SMP ya, pendidikan SMP. Yang kedua dengan luas wilayah yang memang secara geografis sangat pas untuk mendirikan sebuah lembaga SMP, pendidikan SMP ini sangat penting sekali karena satu desa bayangkan belum ada pendidikan SMP-nya. Negeri pun belum ada, swasta belum ada. Nah, dengan adanya melihat situasi itu dan kondisi pada saat itu, melihat banyak ada beberapa anak yang memang tidak dilanjutkan sekolah, dan ada sekolah itu di daerah Panoban itu sampai dengan 1 jam dari rumah ke sekolah itu. Nah, dan ada juga misalkan di bawahnya jalan kaki ya? Iya, jalan kaki. Ada yang jalan kaki, apalagi sekarang ada yang pakai motor. Nah, dengan posisi itu melihat secara geografis di sana zona wilayah untuk pendidikan ya sangat strategis sekali untuk supaya dekat, mengantarkan pendidikan ini supaya dekat bisa diakses oleh masyarakat. Dan kebanyakan juga di sana satu mengenai tentang yang pertama ekonomi katanya. Ada untuk berangkat, tidak ada untuk membeli seragam. Ada untuk beli seragam sekolah, tidak ada untuk jajannya. Nah, kalau misalkan situasi yang ada di daerah itu sendiri ada, maka pendidikan ini akan lebih pas gitu ketika memang sudah ada di wilayah itu sendiri. Kalau menurut Kang Jajang di Desa Situsari tersebut dari segi ekonomi seperti apa sih? Kalau segi ekonomi di sana lebih banyak kepada pertanian, pelaku UMKM-nya sedikit lah. Karena di sana pegunungan yang mau ke Situsari itu. Tapi bagaimana perkembangan ekonominya seperti apa? Perkembangan ekonomi menurut saya dilihat secara kasat mata di sana, hasil daripada saya juga tidak langsung melakukan hal seperti itu, jadi saya juga melihat situasi dan kondisi. Oh, kondisinya seperti ini. Hasil daripada observasi di lapangan memang kalau secara ekonomi ya ada menengah ke bawah sih. Nah, jadi pada dasarnya di sana kebanyakan itu petani. Pendidiknya itu saya juga pernah sosialisasi dan ngobrol langsung terhadap kepala desa, terus kepada kepala sekolah SD, karena banyak siswa yang tidak diteruskan habis SD dan banyak yang tidak lulus SD juga ada banyak. Maksud tidak lulus seperti apa? Karena mungkin paradigma di daerah itu sendiri nggak mau diterusi. Oh, bukan misalkan kelas 5 udah ya misalkan keluar karena misalnya malas, karena mungkin satu dari penggiat pendidikan misalkan untuk menggembor-gemborkan mengenai pentingnya pendidikan, pentingnya untuk pendidikan secara nasional untuk agama, kan itu harus balance juga.
paradigma masyarakat terhadap pendidikan di sana? Paradigma masyarakat ya menurut saya masih setengah-setengah gitu, setengah-setengah gini. Karena kebanyakan buat apa sih sekolah kalau memang ujung-ujungnya nganggur gitu. Oh, kayak gitu kan. Jadi kalau tidak ada SMP, SD dapat ijazah SD sudah aja mending kerja keluar kota misalkan kan dapat uang dan misalkan ke apa namanya kerja di kebun juga Ya, misalkan cangkul lah dari jam 7 sampai jam 12 udah mendapatkan uang kan minimal 60.000 sedangkan misalkan untuk yang sekolah SMP kan malu kebanyakan katanya. terus harus mengeluarkan biaya. Ya, dengan adanya pendidikan di sana saya mengedukasi bahwa pentingnya Ya. sekolah baik SD, SMP, SMA sampai dengan ke jenjang perguruan tinggi ini sangat penting. Patut diterapkan di daerah itu sendiri supaya untuk mendongkrak sistem perekonomian juga. Kalau dampak dari mendirikan sekolah di sana apa yang sudah Dampak yang mendirikan sekolah di sana satu mungkin tenaga pengajar yang memang awalnya tidak terakomodir. S1 kan ada beberapa sarjana yang memang tidak terakomodir kan jumlah pendidikan di sana sangat tidak banyak juga. Makanya ada yang dari lulusan dari UIN, ada yang lulusan dari STKIP, yang dari Kabupaten Garut dan misalkan dan yang lainnya. Ya, alhamdulillah jumlah pengajar di saya juga sudah sampai 12 pengajar. Itu juga sarjana semua. Hasil daripada itu dampak daripada dengan adanya pendidikan. Dan itu juga alhamdulillah juga hasil daripada itu kepala desa juga mensupport bahwa dengan adanya pendidikan di sini ya untuk meningkatkan pendidikan supaya tidak putus sekolah di SD gitu. Dengan adanya pendidikan SMP di Desa Situsari ini, ya ini sangat menunjang sekali. Nah, Kang Jang kan sekolah SMP sudah berdiri di Desa Situsari. Untuk operasional, untuk penggajian kan, terus bangunan. Sekarang menggunakan fasilitas bangunan sendiri atau bangunan untuk bangunan untuk pembelajaran kita bekerjasama dengan kepala SD Situsari, SD 1 Situsari, dan alhamdulillah beliau memberikan respon yang baik. Hasil daripada respon yang baik kita juga melakukan pendidikan juga di sana mulai dari sehabis pulang daripada sekolah SD. Nah, habis dari itu kita juga untuk mengenai tentang peralatan seperti bangku ya kita juga mandiri bikin gitu. Karena untuk membantu juga jadi biar ada simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Ketika saya misalkan untuk berteduh saya mengandalkan fasilitas untuk bangkunya itu sendiri. Nah, setelah itu juga untuk kantor kan ada rumah. Itu rumah dijadikan kantor. Alhamdulillah sekarang sudah jadi kantor mutlak. Dan mudah-mudahan saya bismillah dari tahun sekarang mau mulai membangun untuk ruang kelas baru di Desa Situsari. Sudah berapa sih jumlah siswa? Jumlah siswa sekarang baru karena angkatan pertama ini alhamdulillah sudah yang daftar 20 orang yang sudah belajar itu mulai belajar 20 orang tahun ini tahun 2023 berdirinya tahun 2023. Iya, tahun ini di bawah yayasan atas nama Yayasan Saifullah Garut. Jadi hasil daripada itu ya saya membuat suatu lembaga karena kan ini lembaga yang sangat penting untuk untuk didirikan supaya bisa membantu masyarakat juga. Benar. Jadi dengan adanya pendidikan, dengan adanya fasilitas yang gratis, saya juga seragam gratis tanpa dipungut biaya. Setiap siswa dikasihkan seragam gratis dan yang tidak mampu sama sekali sama saya juga dikasih sama sepatunya, sama bukunya.
sumber dananya dari mana? Sumber dana itu hasil daripada lembaga juga dari yayasan, dari hasil daripada dana sendiri gitu. Ya, karena saya bertekad bahwa saya memiliki keinginan bahwa dari mulai 2016 saya dari mulai masuk karena masuk ke segi organisasi. Oh, jadi yang terjadi di masyarakat ini mengenai tentang pendidikan yaitu dengan bayar. Karena saya juga memiliki sejarah dulu. Sejarah ketika masuk SMK ini bayar, harus masuk SMK, masuk SMA negeri itu bayar. Waktu dulu harus ada 2013 Bayar uang apa? Uang pendaftaran. uang pendaftaran. Waktu dulu zaman saya tidak mempunyai keilmuan sama sekali, Tapi sudah gratis dari pemerintah. udah gratis. Jadi dulu saya 2013 itu masuk sekolah, yaitu sekolah negeri. Hasil daripada rapat orang tua dulu 1 minggu itu harus ada uang 2.700.000 untuk bayar bangunan, bayar Ya, uang bangunan. ada. Ya, no. Itu kan saya waktu dulu tidak tahu tentang Peraturannya seperti peraturan apa? seperti apa, sistemnya seperti apa. Nah, daripada itu makanya saya putus sekolah dari itu, enggak diterusin di sana. Carilah sekolah yang gratisan. Yes. Ya, cari sekolah yang gratisan, masuklah di SMK Cendekia yang ada di Pakenjeng. Alhamdulillah hasil daripada itu saya aktif sampai dengan 3 tahun itu daftar kuliah. Alhamdulillah kuliah beasiswa sampai dengan S1 beres, lanjut S2 ya. Hasil daripada itu saya berpikir bahwa dengan adanya pendidikan gratis ini yang diselenggarakan oleh lembaga saya misalkan, ini akan berdampak baik untuk masyarakat. Ya, betul. Makanya saya bismillah dengan adanya pendidikan ini saya pengen mendongkrak segi pendidikan ke depan yang lebih baik lagi gitu. Apalagi ini posisi di wilayah pesantren, bagaimana caranya di wilayah pesantren ini bisa mengakomodir mengenai tentang sistem keagamaannya, bagaimana saya bisa mengakomodir mengenai tentang pendidikan nasionalnya. Jadi disatukan mengenai tentang agama, pendidikan ini sangat penting. Jangan sampai stigma masyarakat inilah yang sangat penting, inilah Ya. jadi satu pihak ini dirugikan, walaupun ya ini sangat bertentangan juga bila mana kita untuk dalam artian merintis. Baru kan ya. Iya, ini padahal saya sudah mengonsep bahwa pendidikan harus seperti ini. Kalau di luar negeri itu yang diminati itu bukan negeri tapi lebih kepada swasta. Karena satu mengenai tentang pengajar, kedisiplinan, Kualitas sama fasilitas jadi lebih baik gitu. Makanya saya mempunyai role model pendidikan yang saya ciptakan ini pengen lebih baik lagi gitu. Yang ada khususnya di kecamatan Cisurupan itu sendiri. Terus kalau mau mendirikan sekolah itu ada syaratnya berapa jumlah siswa? Harus ada syarat minimal 20 siswa. Kalau tentang bangunan itu bangunan yaitu bisa nyusul gitu. Iya, menyusul, misalkan bisa dikerjasamakan dengan setempat, misalkan. Yang penting sistem pembelajaran ini berjalan. Jangan sampai tidak berjalan. Kan saya juga malu bila mana sistem pembelajaran ini tidak berjalan, maka saya juga selaku penggerak pendidikan makanya tidak bersia-sia lah. Oleh karena itu saya mendirikan suatu pendidikan ini supaya lebih berjalan lagi gitu, untuk mendongkrak pendidikan yang lebih baik lagi. Berarti masih jauh proses untuk mendapatkan dana BOS ya? Ya, kalau mau mendapatkan dana BOS untuk operasional swasta kan ya, yayasan, prosesnya lama, syaratnya seperti apa? Udah itu Kang ya? Ya, untuk persyaratan saya mulai menempuh persyaratan. Untuk peserta didik saya diindukkan dulu karena induk mereka harus dijaga juga, harus diselamatkan. Jadi saya
diindukan dulu ke sekolah yang sudah dikerjasamai, sudah komitmen dengan sekolah saya dan sambil mempunyai surat izin operasional. Nah, sesudah izin operasional pasti saya juga mandiri karena sudah mendapatkan jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu juga kalau memang misalkan itu saya juga masih kuat itu untuk mengcover mengenai tentang pengeluaran itu Masih juga. bisa di cover dana dari yayasan, Iya. dari kelembagaan. Ya, dari kelembagaan. Dan ini juga misalkan sekarang kan kalau memang ingin bangun itu kan harus persyaratannya pemerintah seperti apa. Tapi mudah-mudahan dan bismillah dari tahun ini saya juga baru mulai kalau di Sunda mulai ngalemah karena ini sangat penting untuk ruang kelas baru juga. Alhamdulillah saya juga bismillah ya untuk mendirikan bangunan baru untuk mereka. Berarti kalau sekarang masih untuk mengcover dana operasional masih dari kelembagaan, termasuk penggajian guru honorer. Untuk penggajian kan kalau menggunakan dari sistem BOS kan tidak akan cukup gitu kan. Walaupun misalkan kan diindukan tidak akan cukup karena jumlah pengajar tambah dengan operasional sekolah, terus bangku misalkan, terus seragam, kalau ditotalkan semuanya itu lumayan besar. Gitu kan. Kalau memang dari pemerintah bakal susah sekali menempuh jalurnya itu karena kan belum ada izin operasional juga. Saya juga meminta terhadap pemerintah harus lebih memprioritaskan mengenai tentang pembuatan pendidikan ini gitu, supaya bermanfaat juga gitu. Nanti pemerintah juga menjadikan dampaknya apa bagi pemerintah, yaitu peningkatan SDM dan IPM ke depan lebih baik lagi gitu. Apa sih perbedaan sekolah swasta dan negeri dalam hal pembelajaran? Kalau swasta dan negeri itu untuk secara esensial swasta dan negeri sama-sama aja untuk untuk ukuran namanya juga kan ada swasta dan negeri. Dan negeri itu lebih kepada memang itu sumber APBD dan itu dikelolanya oleh pemerintah langsung gitu kan. Dan untuk swasta ini yaitu hasil daripada lembaga yang didirikan oleh lembaga seperti yayasan itu di swasta. Nah, untuk segi pembelajaran kalau lembaga swasta, pendidikan swasta ini misalkan dengan lebih kepada misalkan ada muatan lokal, lebih pada muatan lokalnya, misalkan ada kalau segi agamanya ada agamanya, ditambahkan agamanya, misalkan yang ada sorobnya, terus lebih kepada keagamaannya, itu kan ada perbedaannya. Kalau sistem status itu sama antara swasta dan negeri. Untuk segi pengakuan pemerintah sama, cuman yang beda itu segi pada sistem daripada pembelajarannya itu ada muatan yang lebih kepada muatan lokal. Jadi perbedaannya tidak terlalu signifikan kalau dalam segi pembelajaran. Ya, segi pembelajaran kita juga di swasta seperti biasanya mengikuti kurikulum seperti negeri juga. Ada pembelajaran seperti biasanya kita terapkan, dan cuman kita ada tambahannya lebih kepada skill. Nanti skill lebih kepada misalkan kemampuannya lebih kepada nalar Arab, misalkan ada pembelajaran kitab kuning dan kitab yang memang bisa memiliki pengetahuan yang lebih Ansorof Nahu ya itu ada tambahan-tambahannya. Misalkan kalau di NU-nya ada pembelajaran mengenai fikih, terus misalkan tentang dimasukkan mengenai tentang ke NU-NU-nya kan itu, tentang wawasan kebangsaannya, itu lebih kepada ada muatan lokal-lokal yang memang terus diterapkan juga. Nah, rencana Kang Jang ada sih beralih ke negeri untuk ke depan? Untuk beralih ke negeri mungkin kita memikirkan kembali bahwa kalau memang pemerintah menginginkan ya silakan, cuman asalkan kita juga melihat situasi dan kondisi yang saat ini kan. Karena ini dikelola oleh lembaga, mungkin lembaga juga memikirkan kembali untuk beralihkan untuk ke negeri, karena kan ini ada proses juga.
Untuk itu karena ini hasil daripada hasil daripada kompromi daripada lembaga dan masyarakat setempat itu untuk mendirikan ini kan hasil dari lembaga swadaya, bukan masyarakat swadaya daripada yayasan. Gitu. Yayasan kan dari awal sampai dengan akhir pembiayaan itu diselenggarakan oleh yayasan. Dari mulai pemberian pemberian seragam, kemudian operasional segala sesuatu itu, Bahkan sepatu pun tadi kan sepatu, dan sampai juga saya juga kalau memang melihat situasi anak yang memang tidak, misalkan kan kelihatan anak yang mempunyai uang dan tidak. Saya juga bukan berarti ini diumbar-umbar mengenai tentang pemberian uang, tapi setidaknya melihat orang itu, anak itu tidak memiliki uang. Saya juga sini, ini, tapi saya juga tidak melihatkan terhadap orang lain. Sini, ini. Jadi fungsi daripada pendekatan terhadap murid, terhadap siswa itu sangat penting. Ketika misalkan kita membangun mengenai tentang emosional, membangun mengenai tentang spiritual kita antara kita dengan siswa, maka akan terbangunlah pendidikan yang luar biasa ketika kita melihat seperti itu. Jadi secara sosial itu tidak mampu. Saya juga dalam MPLS kemarin menerapkan tentang sistem kepedulian kita terhadap lingkungan. Kenapa sangat penting hal tersebut? Karena siswa SMP ini harus diajarkan dari sekarang mengenai tentang berjiwa sosial, mengenai tentang kepedulian sosial. Makanya dibikinlah sebuah grup kelompok untuk mensosialisasikan di masyarakat, di mana yang memang orang atau masyarakat yang tidak mampu, kalian harus cari masyarakat yang tidak mampu. Kita berikan bantuan untuk untuk memberikan masyarakat itu yang tidak mampu itu, walaupun misalkan dari beras, telur, minyak, dan lain-lain. Tapi masih bersumber dari kelembagaan. Karena saya juga pengen menerapkan bahwa fungsi daripada sosial ini, jiwa kepemilikan, mempunyai jati diri masing-masing, bahwa saya ini penting untuk memberi orang yang tidak mampu. Nah itu fungsi daripada sekolah itu harus dapat mendidik anaknya supaya dapat bersosial di masyarakat. Terus kau pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk kelembagaan, untuk yayasan, atau dari donatur lah misalnya? Untuk itu belum. Belum ada proses pengajuan juga? Belum ada yang dari donatur juga belum ada. Karena kita karena mungkin karena awal kita untuk bismillah, karena untuk mendirikan, memperjuangkan ini kan bukan hal yang mudah. Dan ini ada segelintir orang yang memang ada pro dan kontra mengenai tentang hal tersebut. Tapi saya bertekad bahwa saya memang harus mendirikan pendidikan, untuk mendirikan pendidikan supaya bisa diakses oleh masyarakat. Karena saya juga walaupun bukan basicnya di pendidikan, tapi saya juga sangat mengetahui mengenai pentingnya pendidikan, gitu kan. Terus kalau sekolah tak bisa lepas lah dari kelembagaan komite lah. Nah, tugas dan fungsi komite seperti apa, Kang? Kalau tugas komite ini itu suatu lembaga swasta yang memang bukan swasta lagi suatu lembaga yang memang dibuat untuk bisa mengakomodir mengenai tentang kelembagaan untuk berkomunikasi dengan siswa dan orang tua siswa supaya bisa menyampaikan terhadap komite itu sendiri. Dari komite ketika misalkan rapat per 3 bulan, rapat per bulan itu bisa disampaikan. Ada kelebihan dan kekurangannya itu bisa dikritik hasil daripada komite. Jadi komite ini sangat penting juga untuk memberikan masukan-masukan untuk kemajuan lembaga. Berarti keanggotaan komite dari beberapa unsur. Dari wali Tokoh dari tokoh masyarakat itu yang mempunyai tokoh masyarakat yang memang sudah ditokohkan di sana. Gitu. Misalkan yang memiliki bukan derajat yang tinggi, tapi sudah di orang tuakan di daerahnya itu.
Terus kalau pernah buka-buka lah sedikit-sedikit saya kan ada di Permendikbud nomor berapa ada kan peraturan untuk komite juga. Berarti komite itu bukan sembarangan dibentuk, bukan berarti. Oh iya, tidak. Jadi komite ini hasil daripada persetujuan lembaga, yayasan dan masyarakat juga. Kalau di yayasan komite diberikan SK dari ketua yayasan. Dari SK ya, Dari dari sekolah. Oh, dari sekolah. Di negeri juga sama so. Ya, sama seperti itu juga. Nah, yang terakhir kan, bagaimana tanggapan Akang tentang Akang sebagai pejuang pendidikan Ya. tentang kurikulum yang selalu berubah-ubah di negara kita kan? Ya, mungkin segi kurikulum ya. Nah, dari tiap tiap presiden pasti Ya, menteri ganti ya. Dari segi kurikulum ya memang kalau segi terhadap ini juga membebankan juga karena ini bukan kos yang sangat besar juga. Karena ganti kurikulum itu juga kan pasti anggarannya itu sangat besar. Pasti dari segi buku, dari segi apapun pasti itu ada pelatihan-pelatihan yang sering dilakukan oleh pemerintah. Walaupun itu juga menjadikan sebuah peningkatan kapasitas bagaimana seorang guru dapat menyampaikan dengan baik dan benar untuk siswanya. Tapi dengan adanya perubahan kurikulum juga ada dampak positif dan negatifnya juga. Dampak negatifnya itu ketika memang anggaran dikatakan minim, ketika untuk pembelian buku, misalkan dana BOS untuk pembelian buku dan segala lupa kan, ini juga akan menjadikan sebuah pengikis juga anggaran yang ada juga. Seharusnya misalkan daripada untuk pembelian buku yang baru, seharusnya menggunakan buku yang lama misalkan kurikulum. Walaupun itu juga pro dan kontra dengan adanya perubahan kurikulum. Nah, bagusnya yaitu misalkan sekarang dengan adanya kurikulum merdeka sekarang, bagaimana untuk memerdekakan anak dan guru supaya lebih aktif dan memiliki kemampuan yang lebih. Nah, dan ini juga harus dipenuhi oleh penunjang. Penunjang apa? Satu harus dilakukan dengan sistem digitalisasi sekarang. Digitalisasi dengan sistem sistem belajar sekarang yaitu harus menggunakan satu infocus atau dengan proyektor. Cara belajarnya itu harus mandiri juga. Tapi kita bisa bisa dilihat tidak semua sekolah yang ada satu alat tersebut untuk buat jaringan yang didapatkan, apalagi Kabupaten Garut misalkan Talegong, daerah mana lagi yang memang tidak bisa diakses oleh internet. Dan itu juga walaupun ini untuk merubah menjadi digitalisasi untuk mempermudah bagaimana cara belajar guru terhadap muridnya, tapi ini juga ada sedikit terhambat juga mengenai tentang dana tersebut gitu. Dan untuk pengetahuan yang dimiliki oleh gurunya itu sendiri seperti apa ya, lalu kita juga harus menggrade bahwa ini seperti ini. Jadi ketika adanya kurikulum ini ya harus benar-benar kompak dalam segi memperjuangkan kurikulum ini. Jangan sampai hanya sebatas memberikan kurikulum tapi susah diakses untuk masyarakat dan pesertanya juga. Kemungkinan untuk pergantian tahun depan lah, presiden baru misalkan menterinya baru, menteri pendidikan, mungkin berganti lagi kurikulumnya atau untuk masih itu kurikulum merdeka? Kalau menurut saya ya kalau bisanya yang ada dulu aja diterapkan, apalagi sekarang kurikulum ini kan untuk supaya lebih aktif dan kreatif anaknya itu. Walaupun ya kalau bisa jangan disibukkan di sekolah semua, tapi harus ada kreativitasnya dibangun. Jangan sampai secara knowledge keilmuannya dibangun, tapi secara secara prakteknya juga harus dibangun supaya ketika teori dan praktek ini harus berjalan bersamaan. Terus kan
sebagai pengajar nih, kalau keluhan siswa-siswi pastilah dengan kurikulum yang baru, terus tingkat kesulitan sebagai pengajar dengan kurikulum yang baru, ada tingkat kesulitan tertentu atau gimana? Kalau kesulitan mulai pengajar itu memang harus ada pelatihannya juga khusus, karena ini kan tidak diajarkan oleh kampus juga untuk kalau kampus itu mengajarkan mengenai tentang metode pembelajaran. Pembelajaran. Tapi kan ini metode yang diterapkan, bagaimana kurikulum ini dapat dicerna oleh siswa dan bagaimana kita menyampaikan terhadap siswa. Nah itu kita harus bisa menyampaikan bagaimana ini tentang gerak-gerik seorang, psikologi anak seperti apa. Ya. Kita juga harus mengetahui ke sana. Jangan sampai memaksakan kehendak mengenai tentang psikologi anak. Itu. Jadi kita harus mengetahui mengenai tentang konsep cara mengajar anaknya juga. Terus mengenai konsep mengenai konsep sekarang, mengenai tentang metode belajar sekarang yang diterapkan gitu kan. Ini ada kesulitan juga untuk para pengajar. Contohnya misalkan ada fasilitas yang perlu dilakukan. Metode sekarang kan supaya memerdekakan anak. Jadi satu orang ini harus berpisah supaya bisa merdeka gitu. Dan itu juga harus difasilitasi dengan media elektronik yang memenuhi sekolah juga. Baik dari pelosok sampai dengan perkotaan, ini harus secara universal memiliki alat itu. Tapi itu juga harus disesuaikan dengan budget yang ada. Ya. Nah itu bakalan kecapai atau tidak. Pasti ini sampai dampaknya hasil daripada kurikulum merdeka ini pasti 10 tahun 15 tahun akan tercapai. Tidak mungkin 5 tahun ini bisa tercapai mengenai tentang kurikulum ini, karena harus penyampaiannya tiap generasi pasti harus merasakan mengenai tentang kurikulum ini. Berarti lebih baik kurikulum merdeka ini untuk tahun 2024 juga teruslah. Jangan kurikulum yang lama belum bisa diterapkan, sudah berganti lagi berubah lagi dengan kurikulum yang baru. Jangan seperti itu berarti ya. Kalau misalkan sekarang kurikulum merdeka, jadi kurikulum merdeka ini jangan sampai kurikulum ini, tapi lebih kepada di upgrading mengenai tentang kreativitas ini seperti apa, lebih kepada penguatan-penguatan yang memang semestinya dimiliki oleh siswa, dan sampai jangan membebankan terhadap siswa juga gitu. Jadi ada tahapan fase-fasenya gitu. Misalkan sekarang ketika kan disesuaikan dengan lokal wilayah, misalkan dari jam 7.30 sampai misalkan jam 3 sore, jam 4 sore itu kan membuat anak boring gitu kan, malas gerak. Apalagi di perkampungan disesuaikan dengan wilayah. Misalkan pesantren kan itu harus mengaji. Terus misalkan kan untuk anak itu lelah, untuk misalkan kemarin diri disibukkan di sana, sehingga cara pola pikir untuk membuka wawasannya yang lain itu nggak ada gitu. Lebih ke sana mungkin. Harapan saya ke depan ya, mudah-mudahan lembaga ini bisa besar dan bisa bekerja sama dengan pemerintah juga. Selain swasta, kita juga ke depannya pengen mendirikan suatu pendidikan yang memang memiliki pendidikan yang bagus dan dapat bermanfaat bagi masyarakat di Desa Situsari, dan itu juga mudah-mudahan untuk bisa diakses oleh semua kalangan gitu. Dan di sana juga saya sudah bekerja sama dengan pesantren terdekat untuk memang santri atau masyarakat yang mempunyai anak untuk bisa santren di sana pesantren gratis. Dan saya juga untuk sekolah masyarakat yang memiliki anaknya untuk sekolah di sana juga gratis. Saya digratiskan untuk sekolah seragam, dan memang kalau memang tidak memiliki uang untuk membeli sepatu dan insya Allah sama saya gratiskan ya. Dan nanti kedepannya saya juga tidak hanya sebatas pendidikan sampai dengan SMP, SMA, apalagi nanti sampai dengan perguruan tinggi. Saya juga pengennya untuk
mendirikan sebuah perguruan tinggi di daerah sana supaya untuk mendekatkan masyarakat supaya sampai dengan perguruan tinggi untuk mencapai IPM yang lebih baik lagi. Dan saya juga karena di basic mungkin nanti S2 dan sebagai dosen juga saya juga pengen mengimplementasikan mengenai tentang mengenai tentang keilmuan saya di bidang saya dan bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu. Ya, mudah-mudahan semua cita-cita Kang Jajang tercapai dan Amin. sempurna. Siap. Terima kasih sudah hadir di tempat kami. Hatur nuhun bisa. Ya, sama-sama. Kayak mudah-mudahan bermanfaat.